sudah menyelesaikan pendidikannya di S2 gitu ya, tapi tetap berusaha untuk mengosongkan gelasnya untuk terus belajar lagi, tidak pernah berhenti. Nah, malam hari ini sebelum saya melanjutkan mungkin perkenalan dulu ya. Nama saya sebagai moderator namanya Ricky Aryansyah, profesinya juga sebagai latar belakang di psikologi. Nah, ini nama saya ini hampir nyerempet sama nih dengan narasumber yang satunya nih, Ricky Firmansyah, founder dari Ghazalian. Jadi memang alhamdulillah di ruang Zoom ini ternyata kita ketemu lagi nih bro, ya bro, dengan Pak Imam. Jadi kami bertiga ini dari 2007 ini kerja bareng sebenarnya nih. 2007 kita kerja bareng, ya ngasih konseling bareng, ngasih training bareng, ini masya Allah. Hampir 1 tahun persis kita juga belum ketemu lagi. Jadi baru tatap muka aja via WhatsApp, hanya via Zoom, dan baru kali ini kita berkumpul bertiga nih ya di ruang Zoom ini masya Allah. Ya, bicara materi malam hari ini berkaitan dengan overthinking. Ya mungkin dari sahabat-sahabat yang lain udah pernah dengar istilah overthinking itu apa gitu ya. Apakah memang ada kaitannya dengan rasa takut ya, di mana fear state gitu ya, kondisi pikiran kita dalam keadaan takut yang berlebihan ya, meskipun tidak masuk areanya dikatakan fobia gitu ya, atau memang ini juga masuk bagian dari area yang dikatakan tingkat stres gitu ya, tingkat stres tinggi ya. Tapi apakah ini masuk areanya stres yang memberdayakan buat diri kita atau tidak? Nah, ini kita belum tahu, nanti mungkin akan dibahas detail oleh dua narasumber kita malam hari ini. Alhamdulillah, mungkin perkenalan dulu dari dua narasumber ini. Yang pertama ada namanya Pak Imam Radrioso. Beliau dikenal sebagai psikolog kebangsaan dan udah ada beberapa karya buku yang sudah ditulis oleh beliau. Salah satunya yang paling booming itu buku karyanya beliau ini Rakyat Tidak Jelas gitu ya. Jadi ini rakyat yang gak jelas atau memang rakyatnya yang gak jelas. Kalau sekarang harus perlu hati-hati bicara. Saya ngeri di rumah saya tiba-tiba ada tukang cendol gitu bawa HP, saya repot juga. Gitu ya. Nah, terus beliau memang aktivitas selama ini masih sebagai psikolog, mengerjakan asesmen, ya, memberikan konseling dan rutin memberikan Zoominar pada setiap Ahad malam. Nah, tidak kalah penting juga hari ini kita juga didampingi oleh narasumber yang satunya yang dikenal oleh Mas Ricky Firmansyah. Ya, beliau juga lulusan S2 dari UI, ya psikologi Islam, dan beliau salah satu founder yang mendirikan bahkan dari hasil tesis penelitiannya juga berkaitan dengan psikologi Islam. Yang diambil tokohnya adalah Imam Al-Ghazali. Nah, saat ini beliau sedang sibuk ya, sedang aktivitasnya, rutinitasnya memang ada sebuah konsultan yang didirikan yang bernama Institut Ghazalian. Dan ternyata beliau ini sudah sering ya ngisi pendekatan-pendekatan psikologi yang konsepnya berdasarkan dari Imam Al-Ghazali. Nah, nanti mungkin akan ada pembahasan ke arah sana mungkin yang akan dibahas oleh Mas Ricky Firmansyah terkait dengan overthinking. Baik, karena waktu juga sudah mulai durasi juga agak mepet, jadi kita langsung aja ke narasumber pertama. Siapa, Mas Imam? Mas Imam dulu atau Mas Ricky? Pak Ricky. Apa Ricky dulu aja? Mas Ricky, Mas Firmansyah ya, baik. Ya. Untuk sesi yang pertama akan disampaikan oleh Mas Ricky Firmansyah apa itu overthinking, dan penjelasannya nanti barangkali akan dikaitkan dengan versi Ghazaliannya beliau. Ya, ini akan menjadi wawasan yang baru buat kita semua. Baik, untuk waktunya saya persilakan buat Mas Ricky Firmansyah untuk bisa sharing kepada teman-teman semua yang sahabat-sahabat yang sudah bergabung malam hari ini. Ya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, sebelumnya saya ucapkan terima kasih kepada Mas Imam yang telah bersedia nih dengan kerendahan hatinya untuk kolaborasi ya di channelnya Safaru World ya. Dan juga terima kasih kepada moderator yang telah memfasilitasi mungkin diskusi kita malam ini.
malam ini saya tidak menghadirkan slide karena beberapa hari ini saya melakukan roadshow ke beberapa pesantren di Jawa Barat, sehingga saya tidak menyiapkan ya slide ya, permintaan dari Mas Imam. Sahabat-sahabat sekalian, diskusi kita kali ini adalah tentang apa itu overthinking ya. Tentunya karena saya sebagai praktisi psikologi Islam, saya akan melihatnya atau meninjaunya dalam perspektif spiritual religi, dalam hal ini keislaman ya. Nah, secara sederhana overthinking itu memiliki makna adalah pikiran yang berlebihan terhadap sesuatu gitu. Nah, dalam pandangan Islam, segala sesuatu yang berlebihan itu tentunya adalah tidak baik ya. Nah, dalam hal ini kalau saya meninjau dalam perspektif Ghazali, pemikiran atau pikiran-pikiran yang berlebihan itu termasuk ke dalam amradul qulub atau penyakit hati ya. Kalau dalam bahasa sekarang adalah psikopatologi ya, atau gangguan kejiwaan. Nah, memang berbeda perspektif kejiwaan dalam Islam ya, dalam Ghazali khususnya adalah dengan psikologi mainstream saat ini. Kalau psikologi Ghazalian atau Imam Ghazali cenderung mengarahkan gangguan itu kepada moralitas atau kepada akhlak ya, yang nantinya sangat berkaitan erat dengan hasil akhir, yaitu kebahagiaan di akhirat. Nah, dalam hal ini kenapa sih orang bisa mengalami overthinking gitu, mengalami pemikiran atau memiliki pikiran-pikiran yang berlebihan gitu, dan apa sebabnya gitu. Nah, secara umum ya, kaidah umum dari Imam Ghazali bahwa overthinking itu bisa terjadi dalam 4 sebab ya, dalam 4 sebab dan di dalam 2 dimensi gitu ya. Dimensi pertama adalah dimensi masa yang akan datang, dan dimensi kedua adalah dimensi masa lalu ya. Secara sederhana dalam Al-Quran dikatakan sesungguhnya orang-orang beriman itu la khaufun alaihim walahum yahzanun ya. Dia tidak dia tidak takut terhadap, dia tidak cemas menghadapi masa yang akan datang ya, dan dia tidak bersedih terhadap peristiwa yang telah lalu atau peristiwa yang telah lewat. Jadi secara umum 2 dimensi inilah yang mempengaruhi manusia ya dalam menjalankan kehidupannya saat ini, sehingga orang-orang yang mengalami overthinking tentunya dia tidak bisa menikmati hidupnya saat ini karena pikirannya dia mencemaskan keadaan di masa yang akan datang, mengkhawatirkan sesuatu di masa yang akan datang ya, dan juga pikiran juga masih memikirkan ya, atau masih mengalami atau merasakan kesedihan terhadap peristiwa di masa lalu gitu. Jadi terkadang manusia itu juga berkutat pikiran-pikirannya terhadap hal-hal yang menyedihkan di masa lalu atau hal-hal yang dicemaskan terhadap masa yang akan datang, sehingga tentunya pada saat ini jiwanya tidak bisa menikmati ya, menikmati situasi dan situasi saat ini, sehingga proses dalam beribadah tentunya tidak dapat dijalaninya dengan khusyuk. Nah, dari 2 dimensi ini ya, 4 peristiwa atau 4 hambatan yang dialami manusia. Pertama adalah yang berkaitan dengan rezeki. Nah, banyak di antara kita mencemaskan ya hal-hal yang berkaitan dengan rezeki. Ya,
pusing memikirkan rezeki di masa yang akan datang, terutama situasi pandemi seperti ini, ya, dan itu membuat pikiran kita berlebihan, ya, terhadap rezeki kita yang akan kita peroleh di masa yang akan datang, tentunya dalam hal ini adalah pandemi. Pemikiran-pemikiran yang berlebihan ini dalam pandangan Ghazali, ya, akan membuat jiwa itu merasa resah, akan menyebabkan jiwa itu menjadi gelisah dan jiwa itu menjadi tidak tenang. Sehingga kegelisahan-kegelisahan ini dalam pandangan Ghazali menyebabkan orang larut dalam pikirannya. Gitu. Ketika seseorang larut dalam pikirannya, ketika seorang larut dalam permasalahannya, maka menurut pandangan Ghazali, orang tersebut tentunya akan tidak bisa menikmati ritual-ritual ibadah. Gitu. Nah, ketika seseorang tidak mampu, ya, menjalankan ritual-ritual ibadah ini, ya, yang dipengaruhi oleh tadi pikiran-pikiran yang berlebihan, kecemasan-kecemasan yang berkaitan dengan rezeki, dalam pandangan Ghazali terkadang muncul namanya kebencian, gitu. Muncul namanya kemarahan, gitu, ya, muncul namanya ungkapan-ungkapan lisan yang tidak patut diucapkan, gitu, ya. Nah, inilah yang menjadi concern dalam Islam, bahwa kita perlu mengendalikan pikiran kita untuk menghadapi setiap situasi. Dalam hal ini tadi adalah yang berkaitan dengan rezeki. Nah, kemudian yang kedua, problematika kedua adalah yang berkaitan dengan kekhawatiran. Kekhawatiran di sini disebutnya khawatir, ya, yang berkaitan dengan sesuatu yang belum jelas hasilnya. Ya, terkadang manusia ketika dia mengikhtiarkan sesuatu atau ketika diri menginginkan sesuatu, diri tidak mengetahui nih, belum mengetahui apakah ini baik ataukah ini buruk, apakah ini berhasil atau gagal. Nah, pada situasi ini manusia berada dalam persimpangan. Dan lagi-lagi dalam pandangan Ghazali, situasi ini membuat jiwa menjadi gelisah, ya, batin menjadi tidak tenang, ya, sehingga ibadah, ya, fokus ibadah itu tidak bisa berjalan dengan baik. Kemudian problematika ketiga yang dapat menyebabkan seseorang berada dalam kegelisahan atau berpikir overthinking adalah yang berkaitan dengan musibah. Yang berkaitan dengan musibah. Nah, musibah ini dalam pandangan Ghazali adalah suatu peristiwa di luar kendali manusia yang menyebabkan manusia itu tidak berdaya. Nah, ini musibah, ya. Dan juga dalam musibah ini yang menyebabkan ketidakberdayaan kepada seseorang tentunya juga memunculkan overthinking juga, gitu. Bagaimana nasib kehidupan nanti di hari yang akan datang? Bagaimana kehidupan dia? Apakah seseorang itu bisa survive atau tidak dalam kondisi setelah menghadapi musibah? Apakah kehidupannya bisa kembali ke seperti masa lalu? Nah, ini juga perlu menjadi perhatian kita. Saya pernah mendampingi seorang manajer Bank BNI, ya, di Palu saat itu, ya. Beliau terkena musibah yaitu tsunami, di mana rumahnya itu hancur berantakan, ya. Tinggal fondasinya saja, ya. Nah, hari-hari beliau selalu direlung kegelisahan.
gitu. Ya, selalu memikirkan sesuatu yang ada di masa lalu. Seperti saya sudah mengumpulkan harta ini dengan susah payah, tetapi dalam waktu sekejap ya harta tersebut akan hilang. Ya. Kemudian dia berpikir kembali di masa depan, bagaimana bisa saya mengumpulkan aset-aset saya, harta-harta saya kembali, sementara semua yang saya miliki telah musnah. Bahkan hidup saya aja numpang dan saya makan mendapat bantuan dari orang lain. Gitu. Nah, overthinking seperti inilah terkadang menyudutkan seseorang, ya menghanyutkan pikiran seseorang, yang menyebabkan seseorang itu tidak berdaya, ya dia larut dalam pikiran tersebut, akhirnya tidak enak makan, tidak enak tidur, seperti itu. Yang kemudian juga muncul kemarahan-kemarahan kepada Allah, ya Allah ini nggak adil, saya ini sudah beribadah tetapi kenapa engkau masih memberikan musibah kepada saya, seperti itu. Nah, dalam pandangan Islam tentunya ini yang tidak diharapkan gitu. Ketika overthinkingnya, pikirannya berlebihan ya terhadap takdir yang Allah berikan, nah inilah yang dilarang ya. Nah, kemudian juga ada yang keempat adalah berkaitan dengan takdir atau qada dan qadar. Ya. Takdir itu tentunya bukan hanya berkaitan dengan hal-hal yang buruk, tetapi juga berkaitan dengan hal-hal yang baik. Ya, banyak orang yang pusing. Contohnya adalah saya memiliki klien saya dia masih remaja, ya masih remaja. Kemudian orang tuanya meninggal. Setelah orang tuanya meninggal, beliau mewarisi aset yang sangat besar sekali ya, gedung-gedung dan hotel-hotel di Bali gitu. Nah, dia bingung gitu karena masih remaja apa yang harus dilakukan gitu. Ya, banyak berpikir, dia merasa tidak berdaya, harus diapakan semua warisan dari orang tua saya. Akhirnya membuat dia menjadi frustasi dan mengarah kepada depresi. Nah, itu adalah takdir baik ya. Kalau bagi kita yang nggak punya aset-aset sebesar itu adalah sebuah takdir baik. Tetapi bagi si anak ini ya, dia merasa bingung apa yang harus dilakukan dan sudah ke arah frustasi dan mulai masuk kepada depresi. Jadi ada 4 ya. Pertama yang berkaitan dengan rezeki, kedua yang berkaitan dengan sesuatu di masa depan yang belum jelas apakah baik atau buruknya pada diri kita, yang ketiga berkaitan dengan musibah, dan yang keempat berkaitan dengan takdir, baik itu berupa keburukan ataupun kebaikan. Nah, kemudian yang paling penting adalah bagaimana bisa ya pikiran berlebih ini muncul gitu ya. Bagaimana bisa pikiran berlebih ini muncul yang menyebabkan kita hanyut dalam pikiran tersebut ya. Kalau dalam pandangan Ghazali tentunya yang tidak dibahas oleh pemikir-pemikir psikologi mainstream adalah ada kaidah tentang mengkonsumsi ya, tentang mengkonsumsi. Jadi seperti ini, tubuh kita ini memiliki 5 panca indera ya, 5 panca indera. Nah, kelima panca indera ini memiliki konsumsi masing-masing ya. Misalnya mata mengkonsumsi penglihatan ya, telinga mengkonsumsi pendengaran gitu. Ya, kemudian lidah kita mengkonsumsi rasa, ya hidung kita mengkonsumsi bauan gitu ya. Nah, dalam pandangan Ghazali, overthinking atau pikiran-pikiran yang berlebih
ya. Kalau Ghazali menyebutnya khatir, lintasan pikiran, gitu, itu akan menjadi berlebih dan memiliki pemikiran negatif kalau diawali dari kita mengkonsumsi hal-hal pertama adalah hal-hal yang haram. Nah, ini tidak dibahas oleh Albert Ellis ya tentang automatic thought, negatif automatic thought, maupun di Ehrenberg dan CBT-nya juga tidak membahas dari mana datangnya overthinking ini. Tetapi hebatnya di Islam ya ulama-ulama terdahulu membahas asal-usul bagaimana overthinking itu bisa terjadi karena diawali oleh mengkonsumsi sesuatu yang haram. Ya. Yang kedua, overthinking itu pemikiran yang berlebih, ya, juga diawali karena kita mengkonsumsi sesuatu yang subhat, ya, sesuatu yang samar-samar, gitu. Dan yang ketiga adalah kita mengkonsumsi halal yang berlebihan. Nah, jadi halal yang berlebihan, melihat sesuatu yang halal berlebihan, ya, memakan makanan yang halal berlebihan, dalam pandangan Ghazali juga akan menimbulkan khatir atau overthinking yang mengarah kepada negatif. Ya, nah ini diawali dari mengkonsumsi makanan, gitu. Ya, mengkonsumsi penglihatan, ya, mengkonsumsi pendengaran. Oleh karenanya obat yang paling sederhana dalam pandangan Ghazali untuk membypass overthinking kita adalah dengan memulai kita mengkonsumsi sesuatu yang halal yang tentunya seimbang, ya, yang tentunya tidak berlebihan. Kita melihat sesuatu yang menyenangkan mata kita, tetapi tidak berlebihan. Gitu. Ada kisah seorang anak, saya memiliki klien seorang anak, ya, usia TK. Setiap sore, ya, ibu neneknya ini mengajak si anak ini makan sore, ya, berkeliling kompleks, gitu, berkeliling kompleks. Sambil menyuapi cucunya ini, si nenek ini berkata, tuh lihat dek, ya, kalau punya rumah besar enak ya dek, gitu. Terus keliling, tuh dek, ya, kalau punya mobil hidup ayah kamu enak ya dek, ya. Jadi anak ini selalu disajikan dengan penglihatan-penglihatan, ya, yang berkaitan dengan kemewahan. Kemudian yang berkaitan dengan pendengaran, si nenek ini juga menginformasikan bahwa kenikmatan-kenikmatan tentunya itu semuanya adalah halal, tetapi berlebihan. Gitu. Apa yang terjadi pada anak ini? Ya, anak ini ternyata nggak mau sekolah. Gitu. Anak ini nggak mau sekolah karena dia melihat memang bapaknya bukan orang yang kaya. Gitu. Jadi masih kecil sudah berpikir, gitu, saya nggak mau sekolah, kasihan bapak uangnya ditabung saja, gitu, biar bisa punya rumah yang mewah. Kasihan bapak kemana-mana punya motor, ya, biar uangnya ditabung saja, biar bapak bisa membeli mobil. Sampai si anak ini dibelikan mainan pun juga tidak mau, gitu. Jadi anak sekecil itu sudah memikirkan nasib bapaknya, ya akibat tadi si neneknya ini memberikan konsumsi terhadap penglihatannya, terhadap pendengarannya dengan hal-hal yang halal tetapi berlebihan, gitu. Nah, dan itu dilarang. Jadi cara membypassnya adalah dengan cara, yuk kita mengkonsumsi sesuatu yang halal secukupnya, hindari sesuatu yang haram, apalagi sesuatu yang subhat. Karena apa yang kita konsumsi tersebut akan berbuah kepada pikiran kita, ya, berupa pikiran-pikiran negatif atau pikiran-pikiran yang berlebihan, gitu.
Nah, karena penglihatan kita, pendengaran kita terlalu banyak ya dikonsumsi dengan suatu yang halal berlebihan ya, atau yang subhat ya, atau yang haram, sehingga ketika berproses berulang terus-menerus pada pikiran kita, yaitu akan menjadi sebuah pikiran otomatis gitu. Sudah menjadi pikiran otomatis dan susah dipisahkan. Karena begini, yang pertama-tama menjadikan perilaku dalam pandangan Ghazali sederhana saja adalah pertama adalah pikiran. Setelah pikiran memunculkan sebuah perasaan, ya perasaan memunculkan sebuah perilaku. Ya, jadi pertama adalah pikiran. Oleh karenanya pikiran ini menjadi penting bagi Ghazali karena pikiran itu pemimpinnya amal. Ya, dan amal itu tergantung apa yang seseorang pikirkan. Oleh karenanya, agar kita tidak mengalami overthinking, maka yang pertama kali dilakukan adalah bagaimana mengelola pikiran kita, yaitu dengan membiasakan mengkonsumsi sesuatu yang halal, ya tidak berlebihan dalam yang halal, menghindari sesuatu yang haram, ya, dan juga sesuatu yang subhat gitu. Nah, karena kita sering mengkonsumsi itu, maka kata Ghazali itu akan selalu berputar pada pikiran kita karena apa yang kita lihat, kita dengar dan sering diulang-ulang, ya, itu akan menjadi pikiran pada otak kita dan itu akan sulit dikendalikan karena pikiran otomatis ini atau khotir ini adalah sebuah lintasan pikiran yang di luar kendali kita, gitu. Dan itu merupakan akibat dari apa yang kita konsumsi. Banyak orang yang pikirannya berlebihan terhadap kondisi pandemi seperti ini, ya. Karena apa? Karena yang dikonsumsi telinganya adalah hal-hal yang menyedihkan, hal-hal yang menakutkan, begitu. Kemudian yang dikonsumsi matanya adalah berita-berita yang menyebabkan seseorang itu tidak berdaya, gitu. Oleh karenanya dalam pandangan Ghazali yang pertama harus dilakukan adalah diputus ya terhadap apa yang kita lihat, kita dengar, kita rasakan ya yang berkaitan dengan objek apa yang kita pikirkan. Kemudian diganti kepada hal-hal ya yang lebih positif gitu. Kita melihat yang positif, mendengar berita-berita yang positif, tentunya akan membuat diri kita menjadi lebih berdaya gitu. Nah, itu cara sederhana dari Ghazali sebutnya taholi, tahali, tajali. Taholi itu buang segala sesuatu yang kita konsumsi negatif ya. Kemudian taholi, tahali, hadirkan atau kita konsumsi sesuatu yang positif sehingga wujudnya bernama tajali. Tajali itu tersingkapnya kebenaran pada diri kita gitu. Nah, jadi caranya sederhana saja seperti itu. Setelah kita berupaya dengan memutus, dengan mengganti konsumsi terhadap penglihatan, pendengaran, dan rasa kita, ya. Cara kedua adalah kita membiasakan diri dalam keadaan mindfulness, ya. Kalau kata orang itu mindfulness, ya. Dalam keadaan fokus harus dibiasakan kita berada dalam keadaan fokus, di mana dalam satu hari itu ya, dalam satu hari ya minimal pikiran kita diarahkan kepada Allah saja gitu ya. Jadi dalam satu hari ya kita menyediakan waktu ya di mana pikiran kita tidak memikirkan hal-hal lain, tidak memikirkan dunia, tidak memikirkan kesibukan, tidak memikirkan pekerjaan, tidak memikirkan permasalahan-permasalahan ya.
kita melatih dalam satu hari saja, ya kita fokus kepada Allah saja, gitu. Bahkan ketika latihan ini, ya kita tidak boleh mentadaburi ayat-ayat Allah ini. Ya. Jadi pada latihan ini, Ghazali nyebutnya khilwah, pikiran kita, perasaan kita hanya fokus kepada Allah saja. Ya, kalau mentadaburi kan bisa dilakukan sambil membaca Al-Qur'an, ya, sambil melakukan muhasabah. Tetapi pada mindfulness ini atau khilwah ini, pikiran kita hanya menyebut Allah, Allah, Allah saja, gitu. Ya, dan menghindari pikiran-pikiran yang lain. Kenapa? Kata Ghazali, karena pikiran kita sudah dipenuhi oleh dunia, setelah dipenuhi oleh kecemasan-kecemasan, telah dipenuhi oleh harapan-harapan, ya, sehingga yang ada di pikiran kita itu terus berputar dan menggerakkan perasaan kita. Ketika pikiran menggerakkan perasaan, kaidah berikutnya tentu akan mengarahkan kepada perilaku. Gitu. Nah, oleh karenanya, agar pikiran ini tidak terus berputar, kecemasan ini tidak terus berputar, overthinking ini tidak terus berputar, ya, maka perlu setiap hari kita melatih atau menginstal diri kita dalam keadaan mindfulness, ya, fokus kepada Allah saja, gitu. Ini bisa dilakukan 5 menit sampai 7 menit, ya. Dan banyak lah penelitian-penelitian berkaitan dengan mindfulness lah di psikologi mainstream, bahwa keadaan mindfulness bisa mendatangkan ketenangan ya pada diri seseorang, dan tentunya di Islam juga seperti itu. Nah, ketika seseorang sudah terbiasa melakukan teknik khilwah ini atau mindfulness Islami ini, maka seseorang ketika menghadapi 4 problematika tadi yang berkaitan dengan rezeki, maka pikirannya akan selalu disandingkan kepada Allah, maka muncullah yang namanya tawakal ketika berhadapan dengan rezeki. Ya. Dan ketika manusia berhadapan dengan sesuatu yang menyebabkan dia dilema, ya, apakah hasil ini baik atau buruk, ketika dia terbiasa berlatih dengan mengingat Allah tadi, ya, maka secara tidak langsung pikirannya atau batinnya mengarahkan untuk melakukan tafwid. Tafwid itu menyerahkan diri kepada Allah, ya. Jadi apa yang telah diupayakan, hasilnya saya tidak tahu ini baik atau buruk, benar atau salah, agar kita mendapatkan ketenangan, maka ya Allah, saya serahkan keputusannya kepada Engkau. Ya, apabila itu baik, itu adalah takdir dari Engkau. Apabila itu sebuah keburukan, itu juga merupakan takdir yang harus saya terima. Gitu. Nah, kemudian ketika kita berlatih ya khilwah tadi atau mindfulness tadi, berhadapan dengan musibah, overthinking ini akan diblok ya dengan pikiran atau perasaan sabar. Dia mampu menahan diri. Dan begitu juga ketika berhadapan dengan takdir. Ya, ketika berhadapan dengan takdir, maka mindfulness tadi, ya, khilwah tadi akan mendorong seseorang untuk melakukan acceptance, ya, untuk melakukan acceptance atau ridho. Nah, keempat ini, tawakal, tafwid, sabar, dan ridho, ya, perlu ada dalam kehidupan kita, dan keempat inilah yang dapat membantu kita mengatasi overthinking. Gitu. Nah, mungkin itu saja untuk pembukaan di awal diskusi. Silakan Mas Riki Ariansa. Baik. Terima kasih buat Mas Riki Firmansyah atas materi yang disampaikan. Ternyata tadi
terakhirnya ternyata itu baru awal diskusinya ya. baru awal, ini ternyata belum dikaji lebih dalam lagi, jadi penasaran kita. Nanti mudah-mudahan bisa bersambung ya Mas Riki ya. Nanti insya Allah nanti akan ada diskusi ya setelah penyampaian paparan materi yang kedua yang akan disampaikan oleh Pak Imam Radrioso. Atas waktunya silakan Pak Imam. Ya, terima kasih Pak Riki. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi washabihi ajmain, amma ba'du. Terima kasih Pak Riki. Terima kasih juga kepada Pak Riki Firmansyah yang telah mendahului presentasi yang bagus sekali ya. Kita sangat mensupport perjuangan beliau dalam mensosialisasikan psikologi Ghazalian ya sebagai sebagai alternatif lain dari psikologi mainstream yang mana psikologi mainstream itu datang dari Barat ya dengan mazhab-mazhabnya. Sebelumnya saya menyapa dulu nih teman-teman yang baru bergabung. Ada Pak Faisal Zain Al-Habsyi, ini senior saya. Selamat datang Pak Faisal, Ustadz Faisal. Ada Dr. Amnur, Pak Amnur dari Pusdatin. Selamat datang Pak Amnur. Lalu ada Ibu Amel Rahmadi ya. Terima kasih. Kemudian ada Ibu Najimah Sakib ya. Terima kasih sudah bergabung di acara kami. Baik, saya coba share materi saya. Sebenarnya overthinking adalah fenomena yang umum ya. Fenomena yang umum dalam kehidupan. Kehidupan ini kan selalu begitu ya. Selalu ada yang berlebihan, ada ekstrim kanan berlebihan, ada ekstrim kiri yang kurang. Semuanya selalu begitu. Ada kaya sekali, ada miskin sekali gitu ya. Ada orang yang kenyang sekali, ada orang yang lapar sekali. Itu adalah fenomena yang umum gitu ya. Begitu pula dengan overthinking. Ya, pengertian dasarnya adalah ya berpikirnya berlebihan begitu ya. Sehingga berpikirnya berlebihan melebihi kapasitas yang seharusnya, atau dengan bahasa yang lebih sederhana adalah keluar dari speknya, keluar dari fitrahnya gitulah. Mestinya berpikir itu cukup di angka 50-60 tapi dia lebih gitu ya. Mestinya berpikir itu hanya untuk aktivitas-aktivitas yang produktif ya, memutuskan, mengambil kesimpulan, memilih, membuat hipotesa, analisa, tetapi ini semua dilewati, dilampaui justru untuk memikirkan hal-hal yang tidak produktif, gitu ya. Memikirkan kecemasan, ya tadi diurai oleh Pak Riki, masa lalu, masa depan, rezeki, ya apa yang akan terjadi pada diri kita. Nah ini menjadi produk-produk daripada overthinking itu sendiri. Nah, pengertian sederhananya tadi ya, jadi pikiran yang berlebih-lebihan atau seringkali berlompatan gitu ya. Bisa dalam satu objek saja atau beberapa objek dalam satu waktu bersamaan. Ya. Sebagai sebuah potensi sebenarnya kita semua mengalaminya sebenarnya. Misalnya kita sedang mengerjakan sesuatu, misalnya kita sedang mengerjakan tugas. Di dalam mengerjakan itu kita teringat akan tugas yang lain. Oh, saya belum menjawab WA, saya belum menulis status, saya belum menelpon. Itu sebenarnya adalah skala overthinking yang paling sederhana sebenarnya. Jadi pikiran kita ini bekerja terus ya, terus bekerja lompat begitu. Nah, overthinking itu kemudian adalah dia menjadi repetisi, berulang-ulang, kemudian
seseorang tidak bisa mengendalikannya, bahkan dia hanyut ke dalam ritme pikiran yang berlompatan, yang berlebihan terus. Nah, pikiran yang tidak terkelola ini kemudian seperti menyambar kemana-mana gitu. Nah, secara instinktif, tadi manusia adalah makhluk yang takut akan kematian. Nah, di dalamnya ada persemaian kecemasan, maka dia akan bersentuhan dengan apa yang menjadi bahan kecemasan dia. Misalnya seorang ayah melihat anaknya begitu, oh nanti anakku bagaimana studinya, kuliahnya, anakku yang perempuan yang masih lajang nanti jodohnya ke siapa gitu ya, itu menjadi bahan-bahan konsumsi yang membuat seseorang bisa terperosok ke dalam situasi overthinking. Nah, menurut kajian yang saya baca-baca begitu di Mbah Google, kira-kira begitu, sampai saat ini sebenarnya overthinking itu belum ada penyebab tunggalnya. Ya, belum ada penyebab tunggalnya, ya, belum diketahui secara pasti. Berarti penyebabnya bisa banyak faktor, bisa multifaktor. Nah, dari yang saya baca, dari pendekatan neuroscience, ilmu saraf-saraf, ilmu otak ya, memang di manusia ini ada saraf-saraf, simpul-simpul saraf yang bekerja, itu namanya default mode network atau DMN. Ini adalah saraf-saraf yang memang prosedur kerjanya, cara kerjanya itu khas. Dia selalu memikirkan dirinya sendiri. Artinya memikirkan diri kita. Ada simpul-simpul saraf di kepala kita yang memang bekerjanya itu khusus memikirkan diri kita sendiri. Nah, ini aktif kapan? Ya, DMN ini aktif ketika kita sedang tidak melaksanakan tugas, atau ketika kita sedang beristirahat, atau ketika kita sedang menganggur. Nah, itu sering muncul ketika sebelum tidur biasanya. Atau ketika kita tidak melakukan aktivitas-aktivitas yang dimana kita bisa lebih konsentrasi di dalamnya. Nah, DMN ini bergerak aktif, kemudian ketika seseorang meladeni saraf-saraf DMN ini, dia semakin hyper gitu ya, dia semakin aware. Nah, kita menjadi hyper, kita menjadi over aware terhadap diri kita sendiri gitu. Yang tadinya harusnya disikapi dengan wajar, bijaksana, dia menjadi masuk ke dalam. Nanti saya bagaimana? Besok saya bagaimana? Oh, harusnya saya tidak ngomong begitu. Harusnya saya tidak menjawab WA seperti itu. Oh, kok tadi keputusan saya kok kayaknya salah ya? Gitu ya. Kok saya salah ya? Itu adalah pikiran-pikiran, suara-suara yang kira-kira kalau digambarkan itu seperti berdesakan di kepala kita. Representasinya adalah bisa berbentuk gambar di kepala kita, bisa berbentuk audio di suara kita. Gitu. Ya, ini adalah default mode network yang secara saraf ya, para ahli neuroscience sudah menemukan itu, dan ini memang fungsi-fungsi yang sangat fisiologis ya, begitu. Nah, bersama dengan itu, manusia sebenarnya juga ada saraf-saraf lain yang dinamakan test positive network (TPN). Nah, ini adalah saraf yang bekerja ya, yang bekerja full ketika kita konsentrasi mengerjakan sesuatu. Ya. Kita nih sekarang nih, misalnya saya ini sekarang kan sedang menjadi narasumber, saya berbicara, saya konsentrasi mengeluarkan pemahaman saya, slide saya. Nah, berarti yang bekerja dalam diri saya saat ini adalah TPN-nya, Test Positive Network. Ya. Teman-teman yang hari ini detik ini mendengarkan saya ini sedang mengaktifkan TPN, Test Positive Network. Artinya fokus kepada apa yang menjadi objek gitu. Nah, bagaimana kemudian seseorang menjadi overthinking dan tidak adalah tadi seseorang yang overthinking dia terlalu mengikuti default mode network-nya. Bersamaan dengan itu TPN-nya dikecilkan. Gitu. Nah, sebagai sebuah cerita, saya punya klien ya.
punya klien di sebuah perusahaan BUMN besar begitu. Nah, dia datang di masa pandemi ini, dengan kecemasan ya, kecemasan. Dia cerita, oh Pak Imam, saya levelnya sudah manajer begitu ya. Dia merasa bahwa tugas-tugas yang diberikan kepada dia berat, dia merasa tidak bisa menjalankan tugas itu, dia merasa bosnya selalu menyalahkan. Nah, kalimat-kalimat yang keluar di dalam dirinya itu adalah kalimat-kalimat negatif, kalimat-kalimat yang menurunkan, mendegradasi kemampuannya sendiri begitu. Padahal dia sudah di level manajer, padahal dia sudah melewati masa-masa yang saya yakin teman-teman yang sudah senior sudah melewati masa-masa itu, masa-masa susah, dan dia berhasil gitu. Nah, kenapa kemudian dia menjadi overthinking, menjadi kecemasan? Karena dia lebih memilih untuk mendengarkan DMN-nya tadi, mendengarkan kalimat-kalimat negatif di dalam dirinya yang ketika dia mengikuti, dia seperti ditarik oleh lumpur hidup, oleh perasaan-perasaan negatifnya sendiri, sehingga potensi-potensi positifnya dia negasikan sendiri. Nah, pikirannya itu terus berkelindan, nyamber kemana-mana. Sampai dia mengatakan, Pak Imam, ini saya begini mungkin karena bapak saya juga dulu begini ya Pak Imamnya. Jadi selalu mencari pembenaran dari apa yang dia pikirkan tentang negativitas itu. Si Fauziah mulai sambar duit. Nah, saya kembali ke slide saya. Belum punya. Nah, penyebab selanjutnya selain tadi bekerjanya DMN dan berkurangnya PPN tadi adalah stres dan kecemasan yang berlebihan. Ya. Nah, stres dan kecemasan sebenarnya secara instinktif psikologi mainstream itu memandang bahwa stres dan kecemasan adalah sebuah emosi, sebuah perasaan yang wajar sebenarnya. Kenapa? Karena dia adalah defense, dia adalah infrastruktur, metode untuk melindungi seseorang. Begitu. Porsinya seperti itu. Ya. Nah, cuman kemudian ya yang tidak dikelola dengan baik, stres ini menjadi berlebihan, kecemasannya menjadi berlebihan. Nah, ini yang PR-nya adalah bagaimana kita bisa mengendalikan ini. Kan bahaya juga kalau kita tidak punya kecemasan, kita tidak punya kekhawatiran, kita tidak punya rencana akan masa depan anak-anak kita, pendidikan kita, dan seterusnya. Kan itu juga sesuatu yang cukup berbahaya. Artinya, stres sebagai sebuah potensi dan sebagai sebuah aktualisasi adalah anugerah Tuhan yang diciptakan Tuhan untuk diri kita, untuk melindungi kehidupan kita. Overthinking juga bisa disebabkan oleh peristiwa-peristiwa traumatik yang belum dilepas. Ya. Peristiwa traumatik berarti peristiwa di masa lalu. Ya. Banyak manifestasinya. Ada seperti halnya orang yang kecelakaan motor tunggal misalnya, atau kecelakaan beberapa motor, kecelakaan mobil. Ya. Saya punya contoh banyak sekali kasus saudara saya itu waktu mudanya pernah kecelakaan di daerah begitu ya, kakinya luka, harus dijahit ketika itu, dan karena berada di daerah yang peralatan medisnya kurang sekali, beliau dijahit tanpa bius. Dijahit tanpa bius. Bagaimana itu rasanya ya, begitu ya. Nah, itu sangat terekam dalam memorinya, dan sejak itu dia tidak pernah mau naik yang namanya bus kota. Selama 40 tahun dia tidak mau naik bus kota. Bus atau ya tipologi yang bus-bus besar begitu ya. Baru di usia tuanya dia memberanikan diri dan bisa melewati fase traumatik itu. Nah, banyak contoh-contohnya orang yang ditipu bisa menjadi peristiwa traumatik, orang yang disakiti, dikhianati bisa menjadi peristiwa-peristiwa traumatik. Nah, peristiwa-peristiwa traumatik yang belum dilepas atau yang belum disembuhkan, belum diselesaikan,
itu bisa menjadi pemicu daripada overthinking. Oh, nanti aku kalau bisnis lagi bagaimana ya? Oh, nanti ditipu lagi. Modalku nanti nggak kembali. Bagaimana ya? Nah, itu contoh-contoh bagaimana kecemasan, kemudian peristiwa-peristiwa traumatik bisa berkembang menjadi overthinking yang tidak bisa dikendalikan. Lalu penyebab berikutnya adalah perfeksionisme dan obsesif. Ya, orang-orang yang punya tipikal perfeksionis, ya kan? Apa-apa harus perfeksionis, ya kan? Pakaiannya harus bagus, harus wangi, ya. Kalau wanita harus modis, kalau berbicara dia harus mesti latihan puluhan kali, ya itu ketika dia mendapat 1-2 tidak ideal menurut dia, tidak perfect menurut dia, itu bisa menjadi bahan overthinking. Atau bisa juga perilaku-perilaku yang sifatnya obsesif. Obsesif itu adalah perilaku yang berulang-ulang terus ya. Contoh sederhananya adalah seseorang yang sudah mengunci pintunya di malam hari. Ketika akan tidur, balik lagi, cek lagi kunci pintunya. Mau tidur, cek lagi sampai berkali-kali memastikan pintunya sudah terkunci. Atau untuk yang kasus-kasus religinya, orang yang melakukan wudhu berkali-kali untuk meyakinkan bahwa wudhunya sudah bersih dan suci. Ya, itu contoh dari suwi dulu. Oke. Nah, sekarang bagaimana kita mengendalikannya? Ya, bagaimana kita mengatasinya? Ya, yang pertama adalah kuncinya dikendali. Nah, dikendali itu adalah kita harus fokus kepada apapun yang dalam kontrol kita. Sepenuhnya bisa kita kendalikan, dan kita mesti menafikan, mengabaikan, meninggalkan apapun yang memang tidak bisa kita kendalikan. Fokus di ranah ini. Apa usahaku meraih sesuatu? Kan dalam kendali kita. Bagaimana kita mengatur energi dan waktu? Kan dalam kendali kita. Pagi hari kita mau ngapain? Mau olahraga, mau baca buku, mau mulai bekerja, siang hari. Ini kan semua dalam kendali kita. Keputusan yang kita buat dalam kendali kita. Cara kita berbicara dan bersikap kepada orang lain dalam kendali kita. Kalau ada orang lain yang menghina kita, ya, membuli kita, kan kita membalas mereka semuanya atas kendali kita. Cara kita merawat dan menjaga diri sendiri, ya, kita berapa kali dalam sebulan cukur rambut, ya kan, sampoan, ya, yang wanita pergi ke salon, itu adalah hal-hal yang bisa kita kendalikan. Kemudian pemikiran kita terhadap dunia dan kehidupan ini sepenuhnya ada di dalam kendali kita. Nah, yang tidak bisa kita kendalikan adalah keputusan yang diambil oleh orang lain. Wah, hari ini katanya ya pajak akan diambil dari barang-barang yang jadi konsumen orang banyak. Beras mau dipajakin katanya, pendidikan katanya mau dipajakin. Wah, ini Pak Tri mungkin sudah siap-siap ini ya sebagai owner sekolah ya. Nah, itu ya nggak bisa kita protes, ya nggak bisa kita kendalikan. Cara orang lain bersikap kepada kita tidak bisa. Masa lalu kita tidak bisa merubah. Bagaimana masa depan kita tidak tahu. Kesediaan orang lain untuk memaafkan kita kalau kita punya rasa salah, kemudian kita masih menimbang-nimbang apakah dia memaafkan atau tidak, itu juga di luar kendali kita. Kita terlahir seperti apa, ya, apa yang orang lain rasakan, bagaimana orang lain sikap kepada kita, bagaimana cuaca, itu adalah hal-hal yang di luar kendali kita. Fokus kepada apa yang mungkin bisa kita kendalikan. Nah, semakin besar kita fokus kepada apa yang bisa kita kendalikan, semakin besar spektrum kendali kita terhadap diri kita sendiri, sehingga kita betul-betul menjadi tuan, menjadi raja atas diri kita sendiri.
Lalu tips selanjutnya adalah mindfulness. Tadi sudah diuraikan oleh Pak Riki ya. Mindfulness pengertian sederhananya adalah konsentrasi menikmati apapun yang sedang seorang lakukan ya. Menikmati ya. Saya pernah ada bikin tema di Zoom ini tentang entrepreneurship ya. Ada kawan kita itu yang begitu mencintai pekerjaannya, dia berbisnis sehingga dia merasa dia nggak tahu saya ini berbisnis apa bermain-main, apa bercanda. Karena saya menikmati semuanya. Saya merasa tidak bekerja, saya merasa sedang main-main saja. Ya, itu contoh dari mindfulness. Ya, sebenarnya dalam level yang lebih serius sebenarnya, sholat kita itu adalah manifestasi mindfulness yang sangat dalam. Nah, kalau bahasa agamanya adalah al-khusyuk gitu ya. Khusyuk. Sholat yang khusyuk itu adalah mindfulness yang sangat-sangat dalam. Karena apa? Karena objeknya tidak hanya menikmati tapi berhubungan langsung dengan pencipta. Kemudian tips yang bisa kita lakukan untuk mengurangi overthinking adalah banyak-banyak bersyukur. Ya, bersyukur. Nah, ini sudah banyak testimoninya, sudah banyak ayatnya. Tinggal prakteknya. Nah, terkadang bersyukur itu harus dipaksa memang. Harus dipaksakan. Kadang-kadang kita harus memaksa mental kita, memaksa pikiran kita, memaksa hati kita untuk bersyukur. Sehingga pemaksaan itu menjadi sesuatu yang biasa. Kita bangun tidur, kita berdoa, begitu ya. Sekalian. Alhamdulillahilladzi ahyana ba'da ma amatana, bersyukur. Kita melihat keluarga kita, anak istri kita masih sehat, suami kita masih sehat, itu adalah objek-objek yang bisa membuat kita untuk semakin banyak bersyukur. Terakhir adalah zikir. Ya, tadi sudah diurai singkat oleh Pak Riki ya. Berkhilwah ya, bukan memikirkan penciptaan tapi justru merasakan kehadiran daripada Allah. Nah, berita gembiranya adalah Allah itu sudah menciptakan kita dalam keadaan yang sangat sempurna. Kita diberikan tubuh, diberikan panca indera, seperti kata Pak Riki tadi, kita diberikan pikiran. Tapi Allah itu memberikan hati yang itu luas sekali, yang dimana overthinking itu bisa kita atasi dengan meletakkan overthinking kita itu ke dalam hati kita. Kenapa? Karena sehebat-hebatnya akal pikiran kita, yang menurut Einstein adalah orang terjenius di dunia, dia sendiri hanya baru menggunakan 5% daripada kemampuan otaknya. Nah, sehebat-hebatnya akal pikiran kita itu tidak bisa lebih hebat daripada hati. Nah, itulah kenapa kalau kita punya masalah, kalau kita punya kecemasan, kalau kita hanya menggunakan thinking, menggunakan pikiran, itu bisa tidak cukup, bisa meledak gitu, bisa pecah ini kepala. Ya, manifestasinya ya rambut mulai sering rontok begitu. kalau sering pakai pikiran, ya rontok, kemudian mulai putih. Itu karena terlalu lama naruh masalah di pikiran. Gitu. Nah, kita harus taruh masalah itu di hati. Di hati itu maksudnya kembalikan kepada Allah, kepada Tuhan kita. Nah, hati itu adalah instrumen yang connecting. Nah, ini pakai terminologinya Pak Tri ini. Adalah connecting. Hati itu adalah connecting. Ada infrastruktur yang memang diciptakan untuk koneksi kepada Tuhan. Hanya hati tempatnya. Ya, banyak hadis, banyak Quran, agama lain itu sudah menyebutkan itu. Nah, berzikir tadi kalau dikorelasikan dengan uraian saya yang pertama, nah, zikir itu sebenarnya menghidupkan saraf-saraf positif, di mana DMN-nya tadi bisa dikendalikan, DMN yang negatif tadi bisa dikendalikan oleh zikir tadi. Nah, rumusnya adalah kan ala bidzikrillahi tatmainnul qulub. Hanya dengan berzikir kepada Allah hati kamu bisa tenang.
Gitu. Nah, hati yang tenang ini, nah di quotation flyer kami itu adalah pikiran yang terkelola adalah buah dari kebeningan hati. Nah, jadi cara kita mengendalikan yang semrawut di kepala kita ini, itu adalah dengan mengembalikannya kepada hati. Hati itulah infrastruktur danau yang dalam sekali, yang dalam sedalam-dalam seluas samudra, ya, yang itu adalah buah daripada koneksi kita kepada yang Maha Kuasa. Itu saya kira materi dari saya. Jadi overthinking ini saya yakin dialami oleh siapapun tanpa terkecuali. Tinggal yang membedakannya adalah kadarnya saja. Kadarnya bisa hanya 5%, 10%, atau 100%, atau 1000%. Nah, kalau udah 1000% itu adalah mereka-mereka yang sudah terkena gangguan jiwa, ya harus diobati dengan obat-obatan, harus sering berkonsultasi dengan psikiater, harus mengkonsumsi obat untuk menenangkan saraf-saraf dalam pikirannya. Ya sepertinya mudah-mudahan kita tidak perlu mencapai di level itu. Saya kira itu Pak Riki, kita mungkin bisa lanjuti dengan sesi interaktif ya. Terima kasih Pak Riki. Baik, terima kasih Pak Imam atas materi yang disampaikannya. Materi ini dari dua narasumber yang luar biasa. Jadi kalau kita simpulkan dari kedua narasumber malam ini, kalau tadi Pak Riki Firmansyah menyampaikan bahwa untuk salah satu tipsnya mengatasi overthinking bisa lakukan 3 hal, yaitu takali, tahali, dan tajali. Takali itu kita membiasakan diri membuang sesuatu yang negatif. Tahali, membiasakan diri mengkonsumsi sesuatu yang baik daripada indera, konsumsi fisiknya kita juga mengkonsumsi sesuatu yang baik-baik. Dan tajali, persingkaplah sebuah kebenaran pada diri kita yang diberikan dari Sang Pencipta. Dari Pak Imam tadi bisa lakukan dengan cara mindfulness, lalu dengan cara bersyukur dan berzikir. Nanti mungkin ada sesi diskusi, silakan buat sahabat-sahabat semua, bagi yang ingin bertanya atau berdiskusi atau ingin berbagi pengalaman, silakan, boleh disampaikan di sesi sekarang. Kita buka sesi tanya jawab. Silakan bagi sahabat-sahabat semua yang ingin bertanya. Siap. Untuk sesi. Silakan Ustadz Faisal, ingin ditanyakan. Kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini agak lambat tadi jimatnya, tapi Masya Allah penyampaian yang luar biasa ya. Dari narasumber yang pertama, Sabar Rifki ya. Sama Mas Imam, Masya Allah luar biasa. Mas Imam bilang tingkatkan zikir, maka cara mengatasi DMN itu dan tingkatkan TPN-nya. Saya bisa memberi gambaran sedikit kisah Nabi dulu. Nabi lagi serius nih mikirin. Nabi kita sujud ya, kita tahu ceritanya masyhur lah. Beliau sujud, pasti fokus lah ya. Pasti khusyuk. Ketika sujud, ada salah satu cucunya ya, Hasan atau Husain naik di belakangnya gitu ya. Di belakangnya, kemudian berkudalah istilahnya ya, ketika sujud dia naik di belakangnya Rasulullah. Nah, ini Rasulullah dalam keadaan khusyuk nih. Kemudian ketiga itu Rasulullah memperlama sujudnya. Memperbanyak zikirnya dan membuat lama sujudnya, sampai-sampai para sahabat mengira akan ada wahyu yang turun saat itu. Ya, ketika selesai, sahabat bertanya, apa ada wahyu yang turun? Dia bilang enggak. Cucu saya lagi naik di atas belakang saya waktu sujud. Ya. Kemudian saya harus berlama-lama dalam zikir saya, ya. Kemudian agar dia tidak jatuh, dia tenang. Kemudian ketika dia turun, baru saya bangkit dari sujud tersebut. Ini menarik ya. Pertama, tidak mungkinlah kita katakan Rasul tidak khusyuk ya.
Meskipun jawabannya Rasul, saya memperlama sujud saya, memperbanyak zikir saya, karena saya khawatir cucu saya akan jatuh. Nah, ini artinya Rasulullah ketika dinaikin, di belakangnya dimainin kuda, pastilah DMN-nya meningkat. Karena dia akan memikirkan, kan DMN tadi itu memikirkan diri, anak, istri, cucu, pasti meningkat saat itu. Ternyata Rasulullah menyikapi DMN tersebut dengan ningkatin TPN-nya. Dia tetap fokus pada ininya. Pada sujudnya, dia tetap fokus pada sujudnya. Kemudian dia meningkatkan, memperlama zikirnya. Jadi ini sangat benar sekali yang dikatakan Pak Imam itu, DMN-nya ini akan diacuhkan DMN itu, kemudian dalam tanda kutip, kemudian TPN dinaikkan fokus sujudnya dengan berlama-lama, kemudian tingkat zikirnya ditingkatkan, dilama-lamain. Padahal bisa saja DMN kita begitu tinggi saat itu karena namanya cucu ya. Nah, ini menarik. Berarti ketika DMN kita naik, kita hendaknya benar tadi TPN kita tetap fokus saja dalam sujud kita. Kemudian kita memperbanyak zikir kita, sehingga kekuatan atau fenomena atau akar rumput semua yang ada dalam pikiran kita akan menyatu di hati kita. Nah, ini sangat cocok juga dengan narasumber sebelumnya. Berarti dia telah mengosongkan dirinya dengan keikhlasan dia dipanggungin, ditunggangin, dia ikhlas. Ya, meskipun datang di luar diri orang itu ya, di luar diri mereka, di luar diri Rasul, faktor eksternal, dia ikhlas dalam tunggang tersebut. Kemudian dia mengosongkan diri tersebut terhadap pemikiran itu. Kemudian dia mantapkan, dia tahaldikan, dia kuatkan pemantapan zikirnya dan sujudnya. Kemudian dia tajallikan dalam bentuk sholatnya. Saya kira menarik. Saya hanya menggambarkan kejadian-kejadian itu. Penguat daripada kedua narasumber kita. Makasih sebelumnya. Ya. Makasih, Saudara. Makasih, Ustaz Faisal. Makasih. Ini mengulang kembali kisah Rasulullah SAW ya. Ternyata memang apa yang Rasulullah SAW yang teladannya sudah dipraktekkan ternyata dan sudah dilakukan oleh Nabi kita baginda Rasulullah SAW. Baik, bagi sahabat yang lain ada yang mau bertanya? Ada Pak Tri. Silakan Pak Tri. Pak Tri, silakan. Ya, oke. Makasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah sekali, luar biasa sekali. Sepertinya saya belum pernah menghadiri diskusi ataupun acara yang seperti ini. Jadi terima kasih sekali Pak Riki, dua Riki, double Riki, dan Pak Imam ya, dua-duanya Riki. Ya, yang saya alami adalah betul bahwa kita dalam hidup ini pasti ada yang namanya stres, pasti ada yang namanya DMN tadi ya, dan mungkin hubungannya, saya nggak tahu persisnya ya, hubungannya adalah kalau seseorang mau maju itu biasanya level of stresnya itu juga tinggi karena semacam adrenalinnya itu harus tinggi gitu ya, karena kalau tidak nampaknya juga agak sulit, dalam artian ya kalau orang mau maju pasti kan berpikir setelah ini apa, setelah itu apa, ini begini, kita udah dapat ini, ada itu, kita udah berbuat baik, ternyata belum dianggap baik. Sepertinya it will be like that, gitu loh. Nah, tinggal bagaimana kita memanage-nya, kembali lagi ke situ ya. Tinggal bagaimana manage-nya. Dalam salah satu bela diri, itu ada mengatakan bahwa taklukkanlah dirimu sebelum menaklukkan orang lain. Jadi, kita sendiri yang harus menaklukkan gitu ya. Ini sesuatu yang cukup menarik, dan ada beberapa filosofi yang lain dalam olahraga seperti olahraga terjun payung ya. Kalau sampai terjun payung itu tidak mengembang, seseorang itu harus melakukan sampai betul-betul mengembang. Karena itu untuk mengatasi sesuatu yang harus diatasi. Dan itu betul. Jadi kalau pelajaran yang saya tangkap sejak dulu SMA ya, karena kami juga senang belajar dan sebagainya, itu kalau kita takut bolos ya, supaya tahu merasakan bagaimana bolosnya itu, kita bolos Mas. Iya, betul. Sama dengan kalau kita takut randori, waktu kita belajar bela diri, kita harus randori. Jadi melakukan sesuatu yang kontradiktori, sehingga kita akan tahu bagaimana mengatasinya. Ini sesuatu yang luar biasa. Ya mungkin mohon maaf tidak se ekstrim itu, tapi sepertinya itu menjadi sesuatu yang
apa ya, jadi sesuatu yang obat ya, antaranya DMN dengan TPN tadi. Contoh yang lain adalah salah satu saat di Jogja, kami itu keluar dari nonton bioskop, kemudian agak hujan, kami pakai motor, itu dengan pacar, itu dijambret tasnya, ya, karena si motor itu ngikutin terus, kemudian agak hujan, pada waktu sampai di agak belokan, motor itu langsung menjambret. Tapi dengan kesigapan kami, alhamdulillah tidak. Tapi sampai sekarang, Pak Imam, Pak Riki, saya itu masih tidak senang kalau ada orang yang ngikutin saya di motor atau di mobil. Kenapa? Karena curiga terus, gitu loh. Itu seperti itu. Either silakan duluan atau kami yang duluan, gitu. Nah, ini sesuatu yang menjadi obat ya, yang menjadi obat yang istilahnya ya harus seperti itu. Saya nggak tahu jalan keluar ini betul atau enggak, tapi ya nampaknya memang cara mengatasinya paling tidak seperti itu. Ya, dalam kehidupan yang nyata. Satu hal lagi bahwa apapun yang kita lakukan tadi, how to resolve it gitu ya, baik adrenalin kita naik ataupun ya ada sesuatu yang setelah ini tercapai, ada lagi ini dan seterusnya, sebagai ciri orang yang memang harus maju dan sampai kapan kita juga nggak tahu. Ya betul, kita bagaimana kita connect ke Allah. Ya Mas Imam ya, kita istilahnya connect ke Allah itu mencakup semuanya. Salah satu hal yang luar biasa adalah kami hadir di pesantren Ramadan kemarin, itu untuk menuju husnul khotimah. Itu ternyata hanya ada 2. Diajari zikir pagi sama zikir petang. Coba. Dari seluruhnya itu nggak, yang lain nggak ingat nggak apa-apa, tapi ingat zikir pagi, zikir petang, dan itu luar biasa. It's very semua ya, very peaceful, very problem solver, dan akhirnya apa? Semua kembali ke Allah. Ya, nah, itu kalau kita hubungkan dengan Stephen Covey mengatakan begin with the end in mind. Akhirnya apa sih semua yang kita dapatkan dari kita kerja, dari kita ibadah, dari semuanya, kita akan kembali ke Allah. Nah, ini perlu sesuatu yang logikanya harus jalan, ya, pikiran tadi harus jalan, karena kalau nggak tanpa pikiran kita mungkin nerimo, dan itu apa ya, bukan sesuatu yang bagus lah katakanlah gitu ya. Tapi juga dengan hati tadi. Nah, kalau sudah di hati, yang lapang dada, yang seluas segalanya, itu betul-betul bisa kita jadikan sesuatu yang menjadi peaceful gitu loh. Nah, sekarang bagaimana supaya ada stres, ada sesuatu yang overthinking, tapi di hati itu tidak. Ya, jadi sesuatu yang ya hidup itu memang problem, tapi bagaimana mengatasi problem itu. Ya, itu untuk kami. Tapi bagaimana kami juga melakukan itu untuk guru-guru kami, untuk lingkungan kami. Karena kalau kami misalnya alhamdulillah sudah bisa, tapi bagaimana mentransform ke yang lain. Nah, mungkin semacam ini perlu Mas Imam, perlu Mas Riki lagi ya, yang luar biasa ya. Apalagi ada apa Mas? Ada psikologi yang hubungannya dengan Ghazali ya, yang takali, tahali ataupun yang apa? Aduh, aku bukan orang pondok Mas, jadi mohon maaf Mas. Jadi luar biasa. So again, it's very good. Alhamdulillah sekali. Terima kasih sekali dan luar biasa. Forum ini luar biasa. Sayang sekali teman-teman yang lain yang yang kebetulan nggak bisa hadir ya. Kalau tahu begini, wow. Oke, saya kira itu semua ya. Terima kasih sekali. Kurang lebihnya mohon maaf sharing kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Terima kasih Pak Tri atas sharingnya yang luar biasa pada malam hari ini. Silakan buat sahabat-sahabat yang lain, teman-teman yang lain yang mau bertanya atau diskusi juga boleh. Silakan. Atau boleh, ada yang ingin saya tanya? Oh iya. Iya. Ai. Iya. Bu Ai, silakan. Oh iya, silakan Ya, Mbak Ai. Assalamualaikum Silakan. warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya baru gabung jam 8, kayaknya udah setengah jam saya telat, but that's okay. Ini untuk Pak Imam, kebetulan untuk Pak Imam atau mungkin sama tadi siapa aja sih, sama Pak Riki ya, sama Pak Riki Firmansyah, mungkin ada yang bisa dalam tanda kutip kasih solusi. Nah, kebetulan saya ini sedang dalam terapi psikologi. Saya sedang, saya nggak bisa bilang saya dirawat, tapi saya memang sedang menjalani terapi itu untuk sekarang diagnosis saya adalah depresi dan gangguan kecemasan menyeluruh. Oke. Saya baru sebulan admit di RSKO.
Tapi selama terapi itu yang baru diungkap di saya itu penyebab traumanya aja gitu, karena beberapa minggu sebelum saya beberapa hari sebelum saya ke RSKO itu saya kolaps. Saya sempat apa ya? Saya sempat ngalamin gejala yang menurut saya lumayan parah gitu. Nah, terkait dengan overthinking ini, itu salah satu yang mungkin agak merusak di saya gitu. Saya kebetulan juga lulusan psikologi, tapi ini jadi joke di saya, di mana saya lulusan psikologi tapi saya akhirnya jadi pasien. Di sini malah jadi bukti bagi saya bahwa ada beberapa hal yang mungkin nggak bisa saya kendalikan sendiri gitu. Jadi waktu beberapa sesi sampai akhirnya saya bikin catatan reflektif di diri saya sendiri. Apa sih yang bikin saya jadi kayak sekarang? Kenapa sih saya bisa ada di rumah sakit gitu misalnya? Kenapa saya bisa kolaps segala macam? Nah, salah satunya itu mungkin ada pemicu overthinking saya yang pada akhirnya merusak segala hal itu. Tadi mungkin beberapa contoh sudah disebutkan ya sama dua narasumber. Saya tipe orang yang cek kunci tiap malam sebelum tidur, setelah bangun tidur, sebelum pergi, dan sebelum ke kamar mandi. Dan itu kuncinya ganda, 3 malah. Itu. Terus saya termasuk yang pelupa. Saya takut kebakaran, jadi giliran saya pergi saya cabut-cabutin semuanya biar nggak ada ini segala macam. Dan itu bukan cuma karena kewaspadaan diri, tapi juga karena saya ketakutan gitu. Jadi mungkin overthinking ini cukup merusak di mindfulness-nya juga. Kalau tadi di dua narasumber juga sudah disebut ya, gimana sih biar caranya nggak overthinking gitu. Salah satunya dengan jadi mindful. Oke, dengan jadi mindful, saya terapi diri sendiri dengan baca buku. Serius, tiap pagi saya baca buku atau enggak baca koran atau enggak nulis aja biar saya fokus 15 menit. Tapi yang terjadi biasanya sebaliknya. Otak saya mungkin Pak Imam terutama yang praktisi psikologi tahu kalau orang yang overthinking terutama yang punya gangguan tertentu biasanya dia akan mendeskripsikan otaknya berisik. Itu yang terjadi di saya, otak saya berisik, saya nggak bisa ngapa-ngapain. Beda ketika saya lagi ada di ruang terapi RSKO ini. Jadi saya nulis, saya baca setengah jam, 2 jam paling lama. 2 jam paling lama saya paksa diri saya untuk itu. Tapi pada akhirnya mata saya tuh gerak-gerak kemana-mana. Jadi kepala saya maunya baca tapi mata tuh udah mulai gak fokus, badan udah mulai kayak gerak nggak stabil gitu. Itu satu hambatan yang mungkin saya temui di saya, dan ini belum saya diskusikan ke terapis saya karena saya juga sekarang lagi cari kerja. Ini juga mempengaruhi pekerjaan saya meskipun saya freelance, tapi ada beberapa, dan saya kuliah juga, ada beberapa hal yang bikin saya terganggu. Karena ketika overthinking ini muncul atau ketika otak saya dalam tanda kutip lagi berisik ini, saya bisa tinggalin seluruh pekerjaan saya. Saya belum ketemu gimana caranya biar otak ini pertama nggak berisik. Istilahnya otak ini nggak berisik, dan yang kedua gimana mempertahankan mindfulness-nya itu sendiri, kewaspadaan dirinya itu sendiri. Kita tahu mindfulness yang rusak itu kunci dari seluruh gangguan psikologis gitu, dan ini terjadi di saya sebagai salah satu penderitanya gitu, dan saya nggak tahu gimana cara saya mempertahankan mindfulness-nya ini gitu. Misalnya saya udah mulai capek secara psikis, saya udah tinggalin semuanya. Itu biasanya saya nonton video YouTube cuma buat ketawa doang. Jadi dengan saya ketawa biasanya itu bikin saya sadar gitu, saya ada di sini hari ini saat ini gitu ya. Tapi ketika saya udah lepas dari itu, udah kayak gitu lagi, mindfulness-nya rusak lagi gitu. Jadi saya takut kayak kecanduan video YouTube, tapi saya juga belum ketemu gimana caranya biar mempertahankan mindfulness-nya ini gitu. Mungkin ada yang bisa dibagi dari Pak Imam atau Pak Riki terkait mempertahankan mindfulness bagi orang yang memang sudah memiliki gangguan psikologis. Terima kasih. Ya, makasih Mbak Ai ikut prihatin ya dengan apa yang dialami oleh Mbak Ai, tapi mungkin memang perlu ketemu ya Pak Riki.
kapan ada waktu kita ketemu gitu, karena ini memang perlu ada sesi tersendiri. Cuman begini, sebelum nanti kita follow up, memang begini, ketika kita overthinking itu kan kita mengalami luka, kita mengalami kekesalan, dan secara instingtif pastinya kita pengen yang berisik ini hilang sama sekali. Hilang, jadi dari katakanlah dari 100 pengennya 0 begitu. Nah, semakin kita ingin menghilangkan itu, semakin kita berupaya, dan ketika upaya kita tidak menghasilkan hasil yang produktif seperti yang kita inginkan, semakin kita menambah luka kita, gitu kan. Aduh, semakin kita capek, kemudian kita meninggalkan semua pekerjaan demi agar yang berisik ini hilang, gitu. Nah, kalau menurut saya itu harus dilawan. Jadi kalau Mbak Ai punya pekerjaan segala macam, kerjakan saja. Meskipun hasil dari pekerjaan itu mungkin tidak sesempurna seperti halnya kita sebelum mengalami overthinking ini gitu. Kenapa? Justru kita menumbuhkan mindful itu dalam pekerjaan-pekerjaan kita. Kalaupun pekerjaan itu tidak maksimal, itu masih lebih baik daripada kita meninggalkan sama sekali gitu. Karena begini, filosofinya pekerjaan yang tidak sempurna itu masih lebih baik daripada pekerjaan yang tidak dikerjakan. Kan begitu. Karena kalau pekerjaan ini tidak dikerjakan, ini akan menambah luka kita, menambah stres kita, karena yang namanya pekerjaan pasti kan berhubungan dengan pihak luar, ada bos kita, pimpinan kita, dan pasti mereka akan komplain. Komplain ini akan menambah serangan kepada overthinking kita gitu ya. Jadi sementara masih belum menemukan metode yang pas ya dari Mbak Ai, saya kira perjuangannya justru di situ Mbak Ai gitu. Jadi kita tidak bisa dengan serta-merta menghilangkan overthinking, apalagi kita sudah mengalaminya, kemudian kita ingin zero gitu, ingin putihkan. Saya rasa itu perlu effort dan waktu yang cukup gitu ya. Nah, sementara objektif keadaan kita kan ya Mbak Ai sedang mencari pekerjaan, sedang memenangi kehidupan yang which is itu kita tidak sendirian kan, ada orang tua, ada pasangan hidup kalau sudah berkeluarga. Jadi tetaplah bertindak dalam keadaan yang tidak ideal ini gitu. Jadi aduh rasanya bagaimana, itu lawan itu semua sehingga kita punya kesadaran bahwa kita akhirnya menerima bahwa overthinking kita, sesuatu yang menyakitkan itu memang sudah menjadi bagian daripada diri kita. Nah, itu bisa baca kisahnya yang difilmkan oleh Russell Crowe, Beautiful Mind. Ya, itu seorang profesor yang mendapat hadiah Nobel, yang dimana dia, saya lupa kena sakit apa gitu, dia punya waham segala macam. Skizofrenia. Ya, skizofrenia. Ya itu ya. Itu tapi dia bisa mengatasi semua itu walaupun tidak clear banget gitu. Dia akhirnya menerima gitu. Nah, kita mungkin perlu menyikapi itu bahwa oh iya kita sedang berada pada fase ini gitu kan. Ya sudah, kita nikmati. Kesyukuran itu juga adalah bagian daripada kesyukuran menerima keadaan kita yang tidak ideal. Bahwa kita sekarang sedang overthinking, kita terima, itu adalah bentuk lain daripada kesyukuran. Ya kan? Ya sudah, ini memang mungkin fasenya, gitu. Tinggal kemudian bagaimana kita pelan-pelan menjernihkannya, menata lagi ya. Tentu mungkin tidak bisa dalam waktu yang singkat, dan sambil mencari katakanlah coach ya, mentor gitu, atau guru yang bisa membimbing kita. Itu mungkin dari saya. Pak Ariki mungkin bisa menambahkan. Ya, terima kasih Mas Imam. Untuk Mbak Ai, dalam pandangan Imam Ghazali bahwa overthinking, kecemasan yang berlebihan itu tidak terjadi dalam satu waktu, tetapi dalam proses yang panjang gitu ya. Artinya overthinking atau kecemasan yang hadir pada diri kita itu akibat dari kita melatihnya di masa lalu gitu. Karena kita membiasakan overthinking ya, kita membiasakan cemas, akhirnya itu
menjadi kalau Ghazali menyebutnya sebagai akhlak, ya. Akhlaknya adalah akhlak pencemas. Akhlak itu adalah segala sesuatu yang mudah, ya, yang muncul pada diri kita tanpa proses berpikir kritis, itu disebut akhlak. Kalau yang otomatisnya kebaikan maka disebut akhlakul karimah, kalau yang otomatis keburukan disebut akhlak razilah. Artinya seperti ini, Mbak Ai, untuk bisa kembali fokus kita, ya, kita kembali mengembalikan pikiran kepada keadaan yang seimbang. Mbak Ai terus perlu melatih diri Mbak Ai untuk terus berlatih mindfulness-nya gitu. Jadi mindfulness-nya terus dilatih gitu. Karena tadi kecemasan itu dilatih, ketenangan juga harus dilatih dalam pandangan Ghazali. Dan izinkan saya menginformasikan dalam pendekatan Islam bahwa segala sesuatu yang membuat kita cemas, membuat kita gelisah, itu adalah dosa, ya. Artinya seperti ini. Apabila kita mengkhawatirkan sesuatu yang berlebihan, ya, entah apa yang kita khawatirkan, berarti saat itu kita telah melupakan Allah gitu, bahwa Allah memiliki kuasa, Allah memiliki kehendak, dan Allah dapat memberikan keputusan apapun pada makhluknya gitu. Nah, terapinya kalau di Ghazali ada 4 titik latifah, ya, ada tempat titik latifah, misalnya di sini ada di jantung, dada kanan, ada di pankreas, ya, di lambung, itu ada di liver, ya. Maka tahap pertama adalah melakukan sebutnya mukadimah, pembukaan khauf. Maka misalnya saya kecemasan, saya takut dengan rezeki saya takut akan keadaan saya di masa depan, gitu. Maka saya harus mengakui perasaan takut saya, gitu, ditepuk-tepuk. Ya Allah, saya takut. Ya Allah, saya khawatir. Ya Allah, saya cemas. Saya khawatir besok saya nggak bisa makan. Misalnya seperti itu. Saya tepuk-tepuk, gitu. Karena kecemasan dalam pandangan Ghazali adalah dosa yang minta diakui, gitu. Jadi perlu pengakuan, gitu. Ya, jadi ditepuk-tepuk, ya Allah saya cemas, ya Allah saya khawatir, ya Allah saya takut, gitu. Kita sebutkan apa yang menjadi ketakutan-takutan kita. Itu tangan kanan ditaruh di jantung. Ini titik namanya khauf, gitu, ya. Nah, kemudian ini teknik praktisnya Anda bisa lihat di YouTube saya, nama tekniknya itu teknik janahain atau teknik 2 sayap. Kemudian tangan kiri, ya, itu berada di dada kanan. Nah, ini adalah mukadimah roja. Harapan kita sebutkan ke Allah, ya Allah saya ingin tenang. Ya Allah saya ingin besok mendapatkan rezeki. Yang sebutkan harapan-harapan kita kepada Allah, ya. Jadi posisinya seperti ini. Jadi tangan kanan itu di jantung, tangan kiri itu di lambung, ya, begini, menyilang, ya, sambil ditepuk-tepuk atau diusap-usap, ya. Nah, kemudian tadi tangan kiri di dada kanan, tangan kanan di lambung, ya, menyilang sambil ditepuk-tepuk. Ya Allah, saya berharap saya tenang, ya Allah saya ingin besok rezeki saya lancar, ya Allah besok saya ingin lulus. Itu harapan-harapan kita itu perlu diungkapkan, gitu. Nah, kemudian setelah kita melakukan pengaktifasian titik-titik latifah, ya, kemudian itu disilangkan nih, disilangkan sambil diusap-usap, sambil tepuk-tepuk, kita bisa membayangkan sifat Rahman Rahimnya Allah. Ya, kita bayangkan tuh suatu peristiwa di mana kita pernah mendapatkan merasakan kasih sayang Allah. Jadi di sini sambil kita tepuk-tepuk, sambil kita usap-usap, gitu. Nah, ini yang perlu Mbak Ai latih, ya, secara konsisten sehari minimal 2 kali sebelum subuh dan saat waktu maghrib, antara maghrib dan isya. Berapa lama? Ya, nanti tergantung, Mbak Ai, itu tergantung bagaimana
kita nanti meyakinkan Allah, karena sesungguhnya yang menyembuhkan itu adalah Allah, ya. Allah tidak akan merubah nasib suatu kaum kalau kaum itu tidak mau merubahnya. Nah, kasus yang sama saya berikan kepada klien saya, umumnya mereka bisa menyelesaikan psikosomatis dalam waktu 2 minggu dengan teknik ini. Dia berlatih terus, gitu. Jadi ketika kita terus berlatih seperti ini, maka angkor, ya, jangkar emosi yang aktif adalah ketika kita menghadapi masalah, jangkar yang aktif adalah jangkar emosi. Kita menggantungkan segala sesuatunya kepada Allah, gitu. Nah, dalam ilmu NLP, apabila 2 anchor bertemu, ini disebut collapsive anchor, ya. Anchor yang ketakutan, anchor yang harapan. Kalau anchor ini dua-duanya diaktifkan, ya, disilangkan, ya, maka yang akan menang anchor roja, harapan, gitu. Jadi ketika kita membangkitkan harapan kita menyilangkan seperti ini, membiasakan seperti ini, nanti kita akan ingat harapan-harapan kita, ya, yang dulu pernah dirasakan oleh kita, yang berkaitan dengan sifat Rahman Rahim, gitu. Artinya, dulu aja kita bisa ditolong Allah, masa sekarang enggak, gitu. Dulu aja kita bisa mengatasi dengan bantuan Allah, masa sekarang enggak. Nah, itu yang bisa dilatih. Teknik ini sederhana, tetapi telah membantu banyak orang, khususnya di bencana-bencana. Nah, ini tekniknya bernama Janahain atau 2 sayap. Mungkin itu, Mas Riki. Baik, terima kasih Mas Riki Firmansyah. Mudah-mudahan bisa dipraktekkan sama Mbak Ai di rumah, ya. Kalau pengen tahu teknik lebih jelasnya secara visual, mungkin tadi bisa di searching di YouTube-nya Mas Riki Ghazalian. Kalau nggak salah channelnya apa, Mas? Riki Ghazalian, ya? Riki Ghazalian kalau nggak salah. Ghazalian Institute. Ghazalian Institute, di channelnya Ghazalian Institute. Nanti ada beberapa teknik. Mudah-mudahan bisa ternetralisir, ya, step by step, pelan-pelan, insya Allah. Yang penting tetap ikhtiar, baik, tetap dijalankan, tetap berpikir yang baik, dan merasakan yang baik, dan tetap kalau bisa sering-sering diskusi, ya. Kalau memang ada teman juga, gitu ya, ada teman yang bisa diajak sharing, sering diskusi setiap permasalahan yang sedang dialami sama baik. Cari teman yang bisa dipercaya, gitu ya, atau ada keluarga yang bisa dipercaya, itu jadikan teman diskusi yang bisa mengajak ke arah yang jauh lebih baik lagi, insya Allah. Baik, ini ada pertanyaan dari Pak Khairul. Mungkin ini untuk pertanyaan yang terakhir kali, ya, Pak Imam, Mas Riki. Pertanyaan dari Pak Khairul ini, mohon diberi contoh overthinking fase biasa, menengah, dan tinggi. Mungkin ada fase-fasenya. Seandainya fasenya ada, itu seperti apa? Nah, mungkin pertanyaannya seperti itu, ya. Fasenya seperti apa? Silakan Pak Imam dulu mungkin untuk menjawab. Silakan Pak. Ya, baik. Kalau kajian teoritisnya sih, saya belum pernah mendapatkan, ya, pembagian fasenya. Tapi mungkin secara empiris, overthinking dalam fase yang normal itu tadi, ya, kita dalam satu aktivitas bisa memikirkan hal-hal yang lain. Ya. Kayak sekarang ini aja kita pasti mungkin kita sambil menjawab WA kita, ya kan, sambil ngomong sama pasangan kita, itu sebenarnya sudah overthinking dalam tempo yang normal, begitu, ya. Itu. Nah, dan menengah dan tingginya itu tadi, ya. Jadi ya mohon maaf, seperti yang disampaikan oleh Mbak Ai itu seperti itu, ya. Jadi kepala ini, pikiran ini berisi sekali karena tadi berjumpalitan, begitu, ya. Belum selesai satu dipikirkan, muncul lagi pikiran baru lagi, muncul lagi pikiran baru lagi, ya. Kemudian mencoba menjawab pikiran yang satu, dibalas lagi, gitu. Jadi seperti banyak dialog di dalam kepala kita itu overthinking yang dalam level yang ekstrim, ya, gitu. Nah, tinggal sekarang kita latihannya tadi seperti disampaikan Pak Riki adalah latihan mindful tadi, benar. Jadi kalau kita sudah merasakan, gitu kan, wah, ini sudah mulai besar, sudah mulai
mengganggu, nah kita perlu kembali kepada TPN kita, kembali kepada tujuan kita ya. Bisa jadi juga karena kita selama ini adalah kebiasaan tadi. Saya sepakat sekali yang disampaikan oleh Pak Riki ya. Jadi kebiasaan itu juga tidak hanya dalam perilaku, tetapi kebiasaan dalam membangun pola pikir. Nah, ini kalau kita sudah membiasakan diri untuk disiplin dalam pikiran, nah ini bagus sekali. Itu levelnya sudah level tinggi sekali. Jadi ketika muncul pikiran negatif, pikiran tidak produktif, kita cepat-cepat menggantinya. Nah, itu kan betul-betul latihan mental itu. Ya. Nah, latihan terbaik sebelum peristiwa terjadi adalah membayangkan. Nah, membayangkan itu adalah latihan mental tadi, menggambar dalam pikiran kita. Ya. Nah, ini para motivator sudah sering ya menyampaikan itu. Kalau kita misalnya pengen dapat omset berapa, ya kan, dapat rezeki seperti apa, bayangkan dulu. Karena kan kejadian itu terjadi 2 kali, terjadi sebelum kejadian yang sebenarnya diawali oleh kejadian yang distruktur dalam pikiran kita. Nah, itu sepertinya perlu kita latih. Nah, kalau tidak dilatih, yang masuk adalah hal-hal yang negatif. Ya, mungkin ini juga bisa membantu Mbak Ai untuk melawan itu ya, melawan tidak dalam arti head to head, tapi melawan dalam arti kita tampilkan atau ganti saluran lah, kira-kira begitu. Channel 1 jangan RCTI itu kurang bagus, ganti channel 2 TV One misalnya, ya kan? Nah, gambar-gambar yang sedih, gambar-gambar yang khawatir, yang takut, ganti dengan gambar-gambar yang menyenangkan. Nah, di sanalah fungsi imajinasi, ya kata si Einstein, ya kata si lagunya Ahmad Dhani itu, imajinasi itu lebih berharga daripada ilmu pengetahuan. Nah, mari kita membayangkan hal-hal yang enak-enak, yang baik-baik. Aku dicintai orang, aku diterima oleh orang, aku berhasil menyelesaikan sesuatu, aku berhasil bertahan dalam kondisi yang sulit. Itu adalah latihan gambar-gambar mental di dalam diri kita yang akan memperkuat kepribadian kita. Itu saya kira yang menjawab Pak Huda ya, Pak Khalil Huda ya. Pak Riki, mungkin ada tambahan? Silakan Mas Riki, mungkin ada tambahan. Ya, kalau berkaitan dengan tingkatan-tingkatan dari overthinking, memang kalau di Ghazali tidak ada ya, di Imam Ghazali tidak ada. Tetapi kalau dicoba dikaitkan dengan keadaan hati, misalnya qalbun mayyit, hatinya yang telah mati, artinya ketika orang overthinking ini benar-benar sampai bablas. Ya, bablas artinya lupa kepada Allah gitu. Ya. Tetapi itu yang paling parah. Ya, itu yang paling parah. Yang paling ya mungkin kita lah ya, kita itu disebut qalbun marid ya, hati yang sakit. Artinya ketika kita melakukan overthinking ya, secemas-cemasnya kita masih mengingat Allah gitu. Walaupun ingatan kita kepada Allah masih belum bisa mengendalikan kecemasan kita. Nah, itu disebut qalbun marid gitu. Nah, kalau yang sehat artinya ketika kita mengalami kecemasan, ya kita masih bisa terkendali, kita masih berdaya, dan kita masih bisa mengingat Allah. Nah, itu adalah hal yang baik. Mungkin kalau kaitannya dengan tingkatan-tingkatan kecemasan, kalau saya kaitkan dengan 3 keadaan hati, qalbun salim, hati yang sehat, qalbun marid, hati yang sakit, dan qalbun mayyit, hati yang mati adalah kecemasannya seperti itu gitu. Mungkin itu, Mas Riki. Baik, terima kasih Mas Riki apa yang disampaikan dari jawabannya. Mudah-mudahan menjawab dari pertanyaan sahabat-sahabat semua malam hari ini. Ini karena waktu sudah masuk sesi terakhir, barangkali mau ada statement, closing statement dari Pak Imam atau dari Mas Riki. Ya, kalau dari saya simpulkan sendiri dari materi pada malam hari ini, bahwasanya overthinking itu bisa terjadi pada siapapun, bisa terjadi oleh
dalam situasi seperti bagaimanapun, dengan begitu kita perlu mengendalikan hati dan pikiran kita. Dan memang ada hal yang paling dalam situasi seperti ini, ada hal yang paling menantang ya dalam hidup dalam situasi saat ini, yaitu sebenarnya saya kalau dari kemarin nih sharing sedikit Imam sama Mas Riki, kemarin juga ada beberapa teman-teman gitu ya yang dia mengalami overthinking. Akhirnya cuma saya bilang ada yang lebih menakutkan kondisi sekarang, yaitu overcredit gitu. Ternyata kondisi sekarang ini utang piutang semakin meningkat. Jadi, dan ternyata curhatannya sama gitu ya. Mereka ini karena memang sesama yang punya usaha gitu ya, mereka terlilit hutang. Ini yang saya cemaskan adalah overcredit. Overdebt. Ya seperti itu. Ya yang penting mudah-mudahan pada malam hari ini kita semua dalam keadaan yang selalu diberikan hati yang baik. Amin. Amin. Bagi sahabat-sahabat yang belum bisa menenangkan, kita doakan sama-sama. Mudah-mudahan hatinya ditenangkan ya. Artinya ditenangkan dalam kondisi yang bisa lebih menenangkan diri lah ya. Amin. Dan pikirannya. Untuk sesi terakhir dari Pak Imam, silakan closing statementnya apa, dari Mas Riki Firmansyah apa? Saya lagi agak kurang konsen, harus si kecil. Silakan Pak Imam, closing statement. Ya, kalau dari saya. Pergi dulu, pergi. Silakan Mas Riki. Ya. Bila overthinking adalah hasil dari latihan, ya, maka sudah menjadi kewajiban kita berlatih untuk tenang. Itu saja. Ya. Okay. Tenang ya, Ustaz. Ya. Kalau dari saya, overthinking adalah fenomena yang biasa-biasa saja. Bila kita memang harus mengalaminya, sikapi dengan bijak saja, dibawa santai saja, dan yakinlah bahwa fase itu akan berlalu, ya, seperti halnya fase-fase alamiah dalam kehidupan. Untuk mempercepat proses penyembuhan, tidak ada jalan lain kecuali kita kembali kepada sesuatu yang lebih besar daripada diri kita, yaitu Tuhan yang Maha Pengasih, ya, melalui metode hati. Ya. Itu closing statement-nya. Baik, terima kasih Pak Imam dan Mas Riki Firmansyah atas closing statement yang diberikan. Mudah-mudahan materi malam ini bisa memberikan manfaat untuk kita semua dan sahabat-sahabat semua. Amin. Kayaknya kalau saya perhatikan materi ini tentang overthinking perlu kita lebih dalami lagi. Nanti kita minta lagi sama kedua narasumber ini, kita tagih lagi gimana nih sahabat-sahabat semua. Kayaknya Setuju. Kita kasih, biar kita kasih PR ya Patri ya. Ya, setuju Mas, setuju. Yes. Baik. Mudah-mudahan nanti next time-nya dari kedua narasumber ini bisa punya waktu ya, terkhusus buat Mas Riki Firmansyah, ya mungkin nanti bisa gabung lagi di Zoom-nya Pak Imam dengan sahabat-sahabat yang lain. Mudah-mudahan materi malam ini bisa bermanfaat dan bisa dijadikan amal jariah dari narasumber. Dan buat teman-teman nanti bisa diamalkan, ya bisa di-sharing lagi, dibagi lagi, karena ini di-record oleh Pak Imam. Nanti hasil recordnya yang ada di YouTube dengan Pak Imam juga boleh di-share dan berbagi ke sahabat-sahabat yang belum bisa hadir pada malam hari ini. Baik, untuk nomor handphone dari kedua narasumber nanti bisa kita share di grup ya, di grup sahabat Sehati Safaru. Baik, buat teman-teman semua, saya ucapkan terima kasih banyak. Kurang lebihnya mohon maaf. Yang salah datangnya dari saya, yang betul semua datangnya dari Allah Ta'ala. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Mas Imam, Mas Riki, Mas Imam. double Riki dan hadirin semuanya. Terima kasih buat sahabat-sahabat semua. Terima kasih. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Tutup ya. Oke.